Garuda fans, terima kasih atas dukungannya malam ini. Kita dapat 3 poin boy lawan Korea. Pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan. Ya seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Kita dah saya pasti ya guys ya, pasal statistik perlawanan Korea Selatan bertemu dengan Indonesia guys ya, untuk aksi AFC Under 17 Asian Cup. Dan kita lihat je untuk penguasaan bola ya, kita lihat Korea Selatan lagi hebat 68% berbanding dengan Indonesia 32%. Kalau shoot on target lah, memang Korea Selatan 21 shooting dan on target hanya 3, dan berbanding dengan Indonesia 5 shoot dan 2 on target. 1 offside, foul memang banyak daripada Korea Selatan, kad kuning, kad merah, clean, dan corner ya lebih banyak daripada Korea Selatan. Kalau kita lihat untuk statistik ni, Indonesia sudah kalah telak dengan Korea Selatan dari segi statistik. Tapi maaflah, Korea Selatan sudah kalah melalui Indonesia melalui jaringan penalti daripada Evan kalau saya sebut nama dia Evan kan. Jadi Indonesia menang. This is statistik untuk timnas Indonesia menang ke atas Korea Selatan. Yang hebatnya adalah pertahanan timnas Indonesia memang terbaik, dan cuma finishing saja yang perlu diperbaiki selepas ini. Nanti bertemu dengan Afghanistan atau Yemen, I don't know. Tapi komentar saja guys, pendapat kalian tentang timnas Indonesia, apa yang perlu diperbaiki, dan prediction kalian lah untuk timnas Indonesia nanti di next round lah. Komen je, it's up to you guys. Nak komen whatever, dan jangan komen yang benda yang tak penting. Okay, itu saja guys. Salam. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan El Sintayong Isma Nova Arianto berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. 3 poin perdana menuju ke Piala Dunia U17. Mari kita review tipis-tipis pertandingannya boy. Di atas kertas Nova Arianto turun dengan skema 3-4-3, dimana ketika shaping bertahan, Indonesia bermain dengan skema 5-4-1. Ada yang familiar, ini sistemnya siapa yang familiar. Dan skema menyerangnya, kita nggak banyak build up, kita nggak banyak possession ball, tapi benar-benar andalkan direct counter attack. Sebenarnya secara taktik, secara skema, itu udah berjalan di babak pertama, menghasilkan 1 peluang emas di depan gawang, tapi gagal dieksekusi sama Mirza. So far menurut gua, kekurangan dari tim ini di pertandingan pertama itu adalah mental yang belum siap. Kelihatan banget nih banyak banget salah passing, buang-buang bolanya juga salah, terus kayak terlalu buru-buru mainnya. Jujur ya boy, jujur ya, gua aja kaget kita bisa menang ini, karena dari segi permainan babak kedua kita nggak nyerang sama sekali, tiba-tiba dapat penalti, yang itu layak penalti by the way, dan eksekusinya juga nggak meyakinkan. Sempat ketepis dulu, tapi bola reboundnya berhasil dikonversikan jadi gol sama seorang Evandra Florasta. So far defensif kita solid banget, tapi masih banyak ruang ya. Dan Korea juga build up-nya bagus banget menurut gua, terutama pemain nomor 10 tuh yang rambutnya mulet ya. Mungkin kalau misalnya finishing Korea bagus, kita kalah 6 atau 7 gol ini. Cuma ini adalah langkah yang sangat baik buat timnas kita. Tetap masih banyak kurangnya. Semoga Coach Nova Arianto ya, El Sintayong Isma, bisa evaluasi kekurangan dari tim ini dan bisa lebih baik di laga selanjutnya yang akan bermain tanggal berapa ya? Tanggal 8 kalau nggak salah, lawan Yaman. Kalau kita menang di laga itu, kita akan lolos ke Piala Dunia U17 boy. Kita nggak usah terlalu hype juga, supaya pemain-pemain adik-adik ini itu nggak terlalu terbebani sama ekspektasi kita, oke? Menurut kalian gimana boy terkait dengan permainan dari timnas U17 ini? Apakah menjanjikan? Tulis di bawah boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow update selanjutnya. Bye. Tahun lepas, pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan, memandangkan yang bermainnya adalah anak tempatan Indonesia, dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Timnas U17 pemain lokal
lebih baik daripada timnas senior Belanda KW. Salam Pancasila. Hari ini timnas usia 17 sedang menghadapi Korea Selatan dalam babak penyisihan grup Piala Asia 2025. Timnas ada di grup C bersama Yaman, Afghanistan, dan Korea Selatan. Timnas usia 17 diisi oleh pemain-pemain lokal dan pelatih lokal Nova Arianto. Saatnya pemain-pemain lokal menunjukkan kualitas lebih daripada pemain-pemain import. Ya, Amerika aja sudah menaikkan pajak import. Ya, nanti jangan-jangan untuk import pemain bola juga dipajakin. Ya. Nah, saya mendoakan agar timnas usia 17 yang isinya para pemain lokal, anak-anak asli Indonesia dan pelatih lokal asli Indonesia untuk lebih berjaya. Tunjukkan kalian lebih hebat daripada pemain timnas senior yang isinya pemain timnas Belanda KW. Seluruh pemain timnas dan pelatih adalah orang-orang import dari Belanda. Ya, mari kita dukung timnas usia 17. Indonesia Jaya. Peci merah Sang Pancasila. Kata siapa bermain bertahan gak bisa menang. Hari ini timnas Indonesia usia 17 adik-adik kita, anak-anak kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Sangat mengagetkan. Kita kalah fisik, kita kalah stamina, kita kalah postur, taktik, dan segalanya, teknik juga. Tapi kita menang di dalam mental dan daya juang. Bermain compact defense 90 menit bertahan. Kita juga dihadiahi di akhir laga kesempatan. Dewi Fortuna juga ada di pihak kita ketika timnas pemain belakang timnas Korea handsball. Dan penaltinya Evandra meskipun gagal tapi mental dia top banget. Dia berhasil menangin rebound bola dan mencetak gol tunggal kemenangan Indonesia atas Korea U17. Selamat buat Coach Nova Arianto, selamat juga buat anak-anak kita, adik-adik kita, timnas U17. Perjuangan belum selesai. Mari kita masuk ke Piala Dunia U17. Masuk semifinal. Indonesia membungkam Korea Selatan untuk kedua kalinya. Sebelumnya di kelompok umur 22 tahun dan kali ini di umur U17. Indonesia menang 1-0 melawan tim Korea Selatan di partai pembuka di grup C di Piala Asia 2025. Memang secara permainan Indonesia merupakan permainan defensive counter yang membuat nampaknya pemain-pemain dari kubu Korea Selatan frustasi dalam urusan mencetak gol. Banyak peluang dari Korea Selatan yang masih banyak menyamping dari penjaga gawang dari Dava. Dan hasil ini membuat kita mempunyai peluang akan berhadapan dengan Yaman dan Afghanistan. Satu kemenangan membuat Indonesia lolos ke fase grup dan mungkin saja berpeluang untuk menuju ke Piala Dunia U17. Wow, gokil abis sih. Dan Evandra pencetak gol satu-satunya melalui titik putih, dan tapi sayangnya titik putihnya masih dijagakan. Dan untungnya Evandra tidak berdiam diri, langsung membuat rebound yang menciptakan gol 1-0. Luar biasa, ini gokil abis sih. Gua secara jujur nggak peduli orang berkata mau bermain bertahan, bermain menyerang. Intinya kita berhadapan dengan lawan yang cukup berat menurut gue pribadi. Hal yang wajar dilakukan Coach Nova melihat Korea Selatan juga tim yang sangat tangguh, membuat dari taktikal menurut gue sangat berjalan maksimal. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dukung terus Liga 1, dukung terus Timnas Indonesia. Terus gaungkan aura positif untuk kepada semua tim di Liga 1 dengan Timnas Indonesia. Sampai jumpa. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.